Pemirsa, konsep pertanian smart farming atau bertani cerdas berbasis teknologi digital memang belum banyak diterapkan di Indonesia, namun konsep bertani cerdas ini terbukti bisa melipat gandakan hasil panen petani. Salah satu petani yang telah menerapkan konsep bertani cerdas berbasis digital tersebut yakni Kadek Melon, seorang petani paprika dari Banjarmundu Andong, Desa Bangli, Baturiti, Tabanan, Bali. Smart farming adalah cara bertani yang memanfaatkan teknologi canggih berbasis digital dan internet. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Cara kerja smart farming menggunakan teknologi digital dengan sensor-sensor tertentu bahkan robotik. Selain itu juga menggunakan aplikasi tertentu yang terhubung dengan smartphone di mana petani bisa melakukan pekerjaannya dari HP yang mereka miliki. Menurut Kadek Melon, bertani dengan konsep smart farming sangat menguntungkan karena produktivitas pertanian akan meningkat signifikan. Hal tersebut lantaran smart farming yang dikombinasikan dengan greenhouse sehingga membuat efektivitas dan efisiensi bertani menjadi meningkat sangat signifikan. Dengan konsep smart farming akan memudahkan petani dalam melakukan pekerjaannya khususnya dalam pengaplikasian nutrisi, sementara greenhouse akan memberikan perlindungan dari hama, penyakit, cuaca, suhu yang terjaga, menghindari tanaman dari curah hujan yang tinggi, dan kemudahan bertani meskipun dalam masa musim hujan. Kadek Melon yang membudidayakan paprika di dalam greenhouse-nya mengakui produktivitas paprikanya sangat memuaskan. Penyiraman dan pemberian nutrisi bisa dilakukan dari manapun sepanjang ada internet dan bisa diatur terkait persentase nutrisinya dan waktu penyiramannya secara otomatis. Kombinasi dengan greenhouse ini memberikan manfaat yang sangat baik bagi tanaman seperti tanaman bisa tumbuh dengan subur dan maksimal, hama pun sangat sedikit dan mudah dikontrol. Jadi bisa yang jelaskan ya sahabat agrobisnis semuanya. Penyiraman yang kita lakukan bisa manual dan bisa otomatis. Kita memakai alat berupa IoT, di mana alat itu nanti bisa melakukan penyiraman dengan sendirinya. Bisa kita lihat langsung saja ke gininya, ke smartnya. Nah, seperti ini kita tunjukkan. Kita lihat di jadwal penyiraman ya. Smart farmingnya. Misalnya kita melakukan penyiraman sekarang bisa nah ini yang manual kita pakai. Kita tinggal pencet saja start dan bisa dilihat air yang ada di media ini sudah menetes dia. Ya, ini bisa dilihat. Jadi air ini sudah menetes. Begitu nanti mesinnya mati, air tidak menetes lagi karena di drip kita memakai sistem Neville. Besaran airnya bisa diatur? Ya, setiap penyiraman kita maksimal memakai 200 ml per polybag. Itu dengan waktu 200 detik. Nah, seperti ini. Itu bisa dikontrol dari HP? Dari HP ya, bisa kita kontrol dari HP. Nah, saat ini kita masih melakukan penyiraman secara manual dan kita mau mematikan ya, entar dulu. Itu kan masih nyala ya. Dan bisa juga lihat di sini nanti kita matikan. Tuh, mati, airnya juga mati. Jadi bertani itu bisa lewat HP. Itu. Pak, smart farming ini apa aja kelebihannya? Jadi kelebihan daripada smart farming itu sangat banyak. Kita tidak harus selalu mengontrol tanaman karena penyiraman sudah terjadwal dengan sendirinya. Nutrisi juga kita tidak perlu mengontrol karena di smart farming sudah diatur berapa keperluan daripada tanaman itu sudah kita atur sendiri. Jadi sangat mudah sekali dan sangat efisien waktu tentunya. Teknologi smart farming memang memberikan kemudahan dalam membantu pekerjaan pertanian, namun juga membutuhkan investasi yang cukup besar.
Meskipun begitu, dalam jangka panjang akan sangat membantu meningkatkan produktivitas pertanian. Smart farming juga diharapkan bisa menarik minat generasi muda untuk bertani, karena bertani pun kini bisa menggunakan teknologi canggih. Ria Sobali TV.